Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Saudara, bulan Ramadan ini bulan yang sangat hebat, sangat istimewa. Ayat-ayatnya pun sangat istimewa. Di antara deretan ayat tentang saum 183 Al-Baqarah sampai 187 ada satu ayat yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan saum. 186 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadan falyastajibuli wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Saudara-saudara, kan ayat itu adalah merintahkan kita untuk berdoa, padahal atasnya kewajiban saum terus segala macam, tapi di situ ada kata-kata wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadani. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan, kata Allah. Ini apa maknanya? Maknanya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mustajab untuk berdoa. Disebutnya syahrul doa. Pertanyaan sekarang, kira-kira doa apa yang terbaik? Semua doa pasti baik. Yang penting adalah doa tersebut sesuai dengan keinginan kita. Doa yang terbaik adalah doa yang kita inginkan, doa yang kita harapkan. Pasti Anda akan bilang doa yang kita sering baca setelah habis sholat, bahkan di acara-acara apapun, adalah doa yang pendek tetapi mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu pendek banget, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Dalam Al-Quran ada. Ibnu Katsir kemudian menjelaskan apa itu sebenarnya Rabbana atina itu, kenapa ada. Maka dijelaskan oleh beliau bahwa orang itu apabila ini doa itu ada doa minta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Seperti apa orang yang bahagia di dunia dan seperti apa orang bahagia di akhirat? Kali ini saya akan membahas, mengingatkan kembali, kita masih sedang berada di dunia dan kita akan berdoa kepada Allah supaya kita bahagia di dunia. Kata Ibnu Katsir, orang yang bahagia di dunia itu ada ciri-ciri tersendiri. Paling tidak ada 8 ciri. Yang pertama adalah al-afiyah. Ciri orang yang bahagia adalah yang pertama sehat walafiat. Bayangkan, bukan kaya, bukan cantik, bukan tampan, bukan punya jabatan tinggi. Orang bahagia yang pertama adalah kesehatannya prima. Sehebat apapun Anda, secantik, setampan apapun Anda, sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, kalau sakit nggak ada artinya. Semua tidak berarti. Karena itu orang yang berbahagia adalah orang yang kesehatannya prima. Dalam Islam bagaimana cara sehat itu akan dijelaskan nanti pada episode yang akan datang. Yang kedua, orang yang bahagia itu kata Ibnu Katsir yang punya darur hibah, punya rumah yang cukup. Sekali lagi, rumah yang cukup, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang luas, bukan rumah yang banyak, tapi rumah yang cukup. Seperti apakah rumah yang cukup itu? Rumah yang cukup itu dia mempunyai kamar untuk ibu bapaknya, kamar untuk anak laki-laki, anak perempuan, kamar untuk pembantunya. Dan di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah yang hebat, rumah yang baik, yang bercahaya adalah rumah yang dibacakan ayat Quran. Nawiru buyutakum di qiraatil Qur'an. Cahayai rumahmu itu, sinari rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Ini hebat. Yang ketiga, orang yang bahagia itu adalah yang punya zawjatul hasanah, punya pasangan hidup, suami, punya istri yang baik. Betapa nikmatnya seorang suami punya istri yang soleha, yang punya istri yang soleha. Dia pinter, dia bisa membantu karir suaminya, mendoakan suaminya, membantu
pekerjaan suaminya dan pekerjaan rumah tangganya, serta mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak yang aliman, solihan, mujahidan. Hebat. Jadi itu tidak disebutkan sebagai istri yang cantik, istri yang bahinul, tidak, tapi istri yang soleha. Yang ketiga adalah rizkun nasi. Yang keempat ya, mempunyai rezeki yang wasi, yang cukup, bukan berlimpah rezeki itu. Rezeki yang cukup. Barangkali harinya ya, main-mainnya cukup untuk makan, cukup untuk sandang, cukup untuk pakaian kita, untuk perumahan, mungkin cukup untuk umroh, bukan berlimpah, tapi yang cukup. Ini istilah-istilah yang sangat baik disampaikan oleh Ibnu Katsir. Dan kemudian yang kelima, ilmu nafi, yang punya ilmu yang bermanfaat. Ilmunya itu bermanfaat buat yang lain, bermanfaat buat yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sebaik-baiknya manusia, yang baik adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Saya tanya kepada Anda mempunyai ilmu apa dan sudah bermanfaat sebesar apa? Setinggi apapun Anda, mungkin doktor, mungkin juga guru besar, profesor, kalau belum disebarkan ilmunya, diluaskan ilmunya, belum mempunyai ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Ya, silakan sedikit apapun, balighu anni walau ayatan, kata Nabi, sampaikan apa-apa yang dariku, walaupun hanya satu ayat. Yang keenam, nah ini amilus sholihat. Yang keenam adalah mempunyai pekerjaan yang amal soleh. Amal soleh itu juga sederhana. Amal yang bermanfaat buat manusia, buat diri sendiri, buat keluarga, buat bangsa dan negara. Tentu amal soleh ini bisa besar, bisa kecil, bisa sedang, tergantung kepada kemampuan kita dalam beramal itu sendiri. Bulan Ramadan ini sekecil apapun amal Anda, pahalanya besar. Bahkan hanya memberikan seteguk air untuk berbuka puasa, untuk iftar, Anda sudah mempunyai nilai besar sama dengan orang yang saum. Apalagi kalau Anda berimpak besar, ngasih makan sahur, ngasih makan buka, memberikan impak ke masjid, untuk pembangunan, untuk rehab. Wah, bukan main itu. Kemudian yang ketujuh, maraqibus sani. Maraqibus sani ini adalah mempunyai kendaraan yang cukup, yang bagus. Nah, kalau ini kendaraan yang bagus ini, bukan kendaraan yang butut. Saudara, Nabi itu mempunyai kendaraan yang terbaik pada zamannya. Unta. Unta terbaik. Ingat ketika beliau hijrah, bagaimana unta itu bisa menunjukkan di mana harus dibangun masjid. Itu bukan main. Ya. Itu ada ceritanya dan bisa panjang. Tapi paling tidak, unta itu adalah unta yang sangat baik pada zamannya. Nah sekarang silakan. Saudara mempunyai kendaraan yang bagus, kalau kebeli, ya, para asatid, para kiai, para habib punya mobil-mobil yang bagus, nggak apa-apa untuk dakwah ya, untuk dakwah. Kan hebat kalau ada seorang dai, kiai datang sendiri ke tempat pengajian dengan mobil yang keren, ya, tidak dengan jalan kaki, tidak terlambat jadi, atau harus dijemput pulang pergi, ngerepotin DKM itu, ya. Yang kedelapan adalah sina ujam, bisa menjaga nama baik. Nama baik dirinya, ya, nama baik dirinya, nama baik keluarganya, nama baik sejak dia lahir sampai meninggal nanti. Jangan sampai dia, naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan kafir umpamanya, meninggal dalam keadaan munafik umpamanya, naudzubillah, atau kita meninggal dalam keadaan mabuk. Nah, bagaimana kita bisa mencegah nama baik itu adalah dengan amal-amal yang bagus, ya, dengan tentu dibantu dengan amil solehata di atas. Sekarang itu bahwa saudara sekalian, kita ingin mempunyai amal yang bahagia, yang bagus di dunia dan bahagia. Nah, bagaimana bahagia di akhirat? Bahagia di akhirat itu adalah nanti ketika kita dibebaskan dari api neraka yang sebelumnya kita nikmat kubur, yang sebelumnya kita dibangkitkan juga enak, siratul mustaqimnya lancar, dan ujung-ujungnya kita dakhala jannah. Ujung-ujungnya adalah kita bisa masuk surga dengan baik. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.